Kasih Bu. Iya Pak. Bapak jadi duduk sebelah kanan saya. Ya silakan Bu. Terus duduk sebelah kiri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ibu Syifa Sadrakan. Bapak dan Ibu bisa panggil saya Ibu Syifa. Nah, jadi di sini bersama Ibu sudah tahu kan kita ngapain? Sudah. Jadi di sini kita melakukan mediasi ya Pak Bu. Jadi mediasi di sini saya jelaskan sedikit. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian perkara di mana dengan cara perundingan dan cara para pihak yang bersengketa. Jadi di sini posisi saya itu sebagai penengah atau netral, saya tidak berpihak kepada Ibu maupun kepada Bapak. Nah, dan nanti di sini saya bukannya untuk menceraikan Bapak dan Ibu, tapi di sini saya akan memberikan solusi atau jalan tengah agar Bapak dan Ibu ini bisa kembali damai seperti semula. Kemudian Bapak sama Ibu sudah siap untuk mediasi? Sudah siap? Sudah siap? Nah, baik saya izin membacakan data Bapak terlebih dahulu ya Pak. Nama Bapak Pak Begoy, tempat nama lahir Padang, 8 Agustus 1945, pekerjaan usaha sawit. Benar Pak? Kemudian data Ibu, Ibu Maya Einstein, tempat nama lahir Padang, 9 Agustus 1987, pekerjaan pegawai bank. Benar Bu? Nah, dari sini Bapak dan Ibu telah dikaruniai seorang putri ya Pak, bernama Lala. Betul. Oke, di sini Lala kalau saya baca datanya Lala di sini masih TK ya Pak Bu. Iya. Oke, berarti usia di sini 5 tahun benar? Oke. Sebelum itu saya bacakan dulu sedikit peraturan mengenai mediasi kita terjadi ini ya Pak Bu. Jadi di sini nanti ada sedikit peraturan. Kalau misalnya saya dulu Bapak bicara, Bapak boleh menjelaskan. Kemudian kalau selagi Bapak menjelaskan, Ibu tahan dulu suaranya biar kita dengarkan kalau bicara. Begitu juga sebaliknya, supaya mediasi kita ini berjalan dengan lancar dan lebih optimal ya Pak Bu. Nah, kemudian di sini kan kasus cerai Lala ya kan Kak? Bapak Lala kepada Ibu. Ibu sudah menerima suratnya? Sudah dibaca semua isinya? Sudah tahu kan semua isinya? Dari surat tersebut ada yang ingin disampaikan kalau boleh silakan. Dalam surat itu dibilangnya saya selingkuh. Padahal saya tak ada selingkuh loh. Cuma teman dekat aja di kantor Bu. Saya bilang selingkuh kayak Ya gitu. sebentar Pak, ini peraturan dulu. Iya tuh. Iya, oke saya Pak. Bapak tenang dulu, Ibu. Gimana lagi Bu? Di situ tuh pasti ada laki kan Bu. Gimana lagi saya membatasinya? Walaupun saya pegawai bank gitu itu harus berkomunikasi dengan cowok atau gimana gitu Bu. Tapi dia selalu curiga sama saya. Dibilangnya saya selingkuh, dibilangnya saya jalan-jalan sama cowok. Padahal nggak ada tuh Bu. Ya, masa ya sampai mana? Bapak bisa jelaskan, Bapak tadi curiga kan ibunya selingkuh. Jadi Bapak bisa mengatakan ibu selingkuh ini karena apa? Ya, gimana Bu? Dia tuh nggak bisa membatasi pergaulannya tuh di kantor Bu. Kayak itu. Di mana dia tahu Bu? Iya Bu. Terlalu dekat sama cowok gitu Bu. Malam aja tuh nggak tahu dia pulang jam berapa Bu. Sampai larut malam, udah pulang pun masih teleponan gitu Bu. Masa ya malam masih teleponan? Pekerjaan saya kayak gitu, disuruhnya dituntutnya saya untuk bekerja malam itu juga mendesak gitu Bu. Gimana lagi? Dia tuh tak pengertian sama saya loh Bu. Tak ngerti dengan pekerjaan saya gitu. Terus untuk saya kayak mana dulu. Jadi di sini saya ada menjelaskan. Kalau di sini Bapak mengatakan itu tidak taat. Bagaimana menurut itu? Mana saya tidak taatnya Bu. Saya lagi sembahyang Bu, tapi sembahyang itu kadang kan Ibu tahu kalau pekerjaan bang itu sibuk kan. Itu gimana sempatnya saya sholat itu Bu. Oke, gimana Pak? Ya, gimana nggak? Gimana Bu? Udah saya nasihati gitu Bu. Ya, saya aja itu sholat itu berjamaah aja nggak mau itu Bu. Masih banyak lah tuh alasan pekerjaan lah gitu Bu. Masih sibuk lah. Oke, berarti di rumah Bapak ada yang masih ikut
sholat Iya, jamaah. ada cuma nggak pernah mau gitu bu. Banyak aja lah alasannya gitu bu, sibuk lah, inilah gitu bu. Ya dia aja mengajak saya kayak marah-marah, yang mana saya mau bu. Ya kalau udah sekali dua kali saya bilang gitu bu. Nah, itu saya lain juga ke bahasannya lagi. Tiba-tiba ke perselingkuhan dia jadinya. Tahu mana terima, dia kan nggak mau sembahyang jadinya bu. Nggak nambah sama apa kok bu. Gimana Pak? Kata ibu, ibu karena kesibukannya jadi ibu tidak bisa untuk sholat jamaah sama Bapak. Tapi di situ Bapak memaksa ibu untuk sholat jamaah atau mengajak ibu dengan baik-baik. Ya awalnya kan udah saya ajak itu baik-baik bu. Cuman tetap nggak mau, sibuk inilah. Akhirnya nggak marah lah saya gitu bu. Dinasihati nggak mau gitu kan, mendongkol gitu kan. Ya nggak mau tuh tak apa yang saya. Ya orang capek gimana lagi bu. Dia tak ngerti sama saya bu. Oke. Jadi kan Bapak di sini itu kan punya anak 5 tahun ya kan? Ya bu. Masih TK. Kalau boleh saya tahu, anak di rumah sama siapa? Kalau berdua-duanya Bapak dan Ibu bekerja, itu anak di rumah sama siapa? Ada kami sewain nanti. Oh ada. Dan waktu bu. Cuman kan walaupun ada pembantu kan kita juga ada kewajiban gitu bu. Misalnya kalau pagi itu ngantarin anak gitu, ini ya emang sibuk aja kerjanya itu bu. Kan bisa tuh membagi Ya. waktu antara kerjaan gitu. Itu lah gunanya EFT itu kan bu, untuk membantu saya gara-gara saya sibuk kan bu. Terus saya terus disalahinnya. Padahal saya lain juga mengasuh anak itu juga bu. Kalau misalnya saya cepat pulang, saya sama anak belajar sama anak, mengajarkan dia membaca. Dan lain bilangnya saya nggak ada kontribusi terhadap anak. Saya juga paham kalau Bapak seminggu ini sibuk kerja. Jadi anak nanti pulang sekolah tetap ART juga. Enggak bu, biasanya itu saya jemput, makanya itu saya bilang bu, kan bisa itu dibagi waktu atau kerjaan. Kadang-kadang saya ada juga menjemputnya bu. Kalau saya sempat bu, itu ayahnya lagi yang menjemput lagi bu. Gimana lagi ibu kan? Ibu kan tahu kan kalau pegawai bank itu sibuk kan bu. Sedang makan aja tak sempat di situ dulu bu. Oke. Dari Bapak ada lagi mau disampaikan Pak? Mungkin itu bu. Udah sampaikan semuanya. Dari Ibu ada yang disampaikan? Masalah nafkah bu, kan nafkah dikasihnya cuma 2 juta, mana lah cukup. Itu kan saya bekerja bu. Kalau boleh saya tahu berarti Bapak ini ngasih Ibu per bulannya? Iya per bulannya. 2 juta. Iya bu. Kenapa? Iya kan? Sedangkan bayar IRT aja 1 juta, mana untuk biaya selanjutnya ibu. Biaya rumah tangga itu kan kadang nampak ibu kan. Adik tuh pekerja dia dibilangnya wak selingkuh lah, cewek-cewek lah, atau apalah. Aduh sih kan dituduh kawak. Ini nak sandang saya mencari awak dulu. Oke. Dari Bapak ada yang mau Ya kan, disampaikan? walaupun kerja sibuk itu kan bisa kita dulu menjaga diri gitu kan, membatasi pergaulan kita gitu kan. Ya awak tahu loh ya bu, batasan-batasan sama cewek sama cowok tuh bu. Ya maksudnya yang selalu curiga-curiga itu sama awak bu. Oke. Dari Ibu ada yang disampaikan? Sudah semuanya? Dari Bapak juga udah? Gitu kan. Oke. Nah di sini kan saya tadi sudah mendengarkan apa menurut dari Bapak, menurut dari Ibu sudah saya dengar. Nah, jadi di sini saya izin menyampaikan sedikit opsi atau nasihat-nasihat mungkin yang bisa membuat Ibu dan Bapak menjadi rumah tangganya bisa dipertahankan kembali. Kalau menurut saya mengenai permasalahan tadi yang Bapak curiga kalau itu selingkuh. Nah menurut saya Bu wajar karena itu dia juga suami kita ya Bu. Makanya dia mungkin curiga sama kita. Nah dia juga paham dulu pegawai bank interaksi ibu juga sama laki sama perempuan juga. Nah di situ kalau kita ini kan perempuan Bu, dia sering bisa jaga sikap, jaga diri. Apalagi kita ini kan status kita sebagai seorang istri, seorang ibu juga kita juga punya anak di rumah. Nah apalagi tadi saya dengar juga yang Bapak sampaikan kalau ibu juga teleponan sama jenisnya dengan pekerjaan. Saya paham itu pekerjaan, tapi kan ibu sudah ada pagi sibuk sibuk bahas pekerjaan dan ya mungkin sampai kembali tidur pun ibu masih bahas pekerjaan. Jadi prioritas pekerjaan ibu tetap ibu harus selalu tanggung jawab dan kewajiban ibu harus tetap menjalankan dan ibu juga saat sama suami dan pertama itu kita juga taat pada Allah baru suami ya. Kemudian di sini saya juga ada mendengar kalau itu tadi kan itu sholat tetap ada, tapi mungkin tidak di waktu ya kan ya. Tadi kan itu kan karena kesibukan juga, saya paham itu juga. Nah
Nah, tapi di sini kan sholat itu kan kewajiban kita. Nah, apalagi kita sudah sebagai seorang istri, otomatis dosa dan kesalahan yang kita buat itu juga nanti ada di suami sebenarnya. Jadi wajar seorang ibu agak sedikit keras sama ibu mengenai perkara sholat dan menutup aurat ini, karena dia mungkin tidak mau ibu berdosa dan dia juga berdosa, juga tidak mau kan kalau ibu buka aurat kan nanti bapaknya juga yang masuk neraka, bapaknya masuk neraka, enggak kan bos? Karena kan pengennya bapak sama ibu sama anak-anak nanti kan sama-sama masuk surga gitu kan. Jadi di sana nanti kalau kita tegakkan fondasi iman kita dalam keluarga, nah nanti insya Allah itu rumah tangga bapak dan ibu nanti bisa itu mencapai sakinah mawaddah warahmah itu terlaksana dengan baik. Itu juga kalau masalah anak, bapak dan ibu sama-sama kerja, mungkin di situ kurang komunikasi, bapak kurang komunikasi sama ibu juga kurang komunikasi bapak masalah anak. Saya tahu bapak dan ibu tadi kan sama-sama sibuk, tapi kalau luangkan waktu sama anak, terutama kan anak sini masih kecil ya kan, masih 5 tahun, masih TK, masih dulu orang tuanya masih di bawah asuhan kita. Nah, jadi itu mungkin kalau menurut saya bapak bisa lagi mungkin secara lebih lembut lagi mengajak ibunya soal mengaji sama anak-anak juga, atau duduk-duduk cerita sambil nonton TV kan itu bisa mengenai permasalahan apa yang terjadi hari ini di tempat kerja gitu. Walaupun ada pekerjaan lain dibahas, tapi otomatis kalau kita sudah malam, sudah di rumah, mungkin pekerjaan kita itu bisa kita kesampingkan lah dulu, karena di sini ada kewajiban dan tanggung jawab yang harus kita laksanakan di rumah ya Pak Bu. Nah mungkin itu dari saya ya Pak. Kemudian dari yang telah saya sampaikan tadi, Bapak gimana? Mau tetap bercerai sama ibu atau mau sekali lagi mempertahankan sama ibu? Mungkin kalau dia mau berubah, mungkin bisa lah sampai mulai. Jadi Bapak memberi kesempatan sama ibu ya. Kalau ibu gimana? Masih tetap mau sama Bapak? Mau tapi dia harus beri nafkah saya dan bisa lagi bu, karena dia itu kan juga mahal. Gitu. Gimana Pak? Aku setuju emosi dari ibu. Oke, berarti Bapak bisa kan? Nanti di sini mungkin Bapaknya lebih giat lagi ngajak ibu yang kebaikan ya Pak ya. Kemudian itu juga kalau Bapak ajak sholat, ngaji, obat, itu juga harus dengan Bapak, sama Bapak. Kan sekarang Bapak ini juga suami ibu. Tidak mungkin tidak mungkin Bapak itu menyuruh yang buru-buru juga untuk ibu ya kan. Nah jadi ibu di sini tetap masih lanjut sama Bapak. Oke, nanti ibu udah siap ya semuanya. Nah, dari Bapak gimana terlanjut dari Bapak? Oke, berarti di sini Bapak bersedia mencabut permohonan cerai kalau Bapak. Siap. Oke, bersedia. Nah, kalau gitu berarti mediasi kita pada hari ini bisa dikatakan berhasil lah Pak Bu. Bapak juga bersedia mencabut surat permohonan cerai talaknya. Nah, mungkin dengan kembalinya Bapak dan Ibu ini bersatu, semoga dalam rumah tangga nanti banyak terdapat kebaikan rezekinya. Kemudian rumah tangganya semakin berkah ya Pak Bu. Kemudian rezekinya mengalir, anak-anaknya semua sehat. Bapak dan Ibu juga semakin erat lah hubungannya ya Pak Bu. Semoga sakinah mawaddah warahmah tadi kembali muncul di antara Bapak dan Ibu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya berikan nasihat untuk Ibu dan Bapak. Mungkin kalau ada kata-kata saya salah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tanda tangan dulu Bu. Oke, terima kasih. Oke, sudah boleh.